Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di Taman Permata 2 Extension, dan alhamdulillah di sini dekat Studio C di Corbuzier. Nah, kali ini kita akan bahas sosok rumah pemborong kita, yang dimana beliau ini mulai dari gorong-gorong bisa jadi pemborong. Assalamualaikum. Aji, sehat Mas? Masya Allah, alhamdulillah ya. Dari depan rumahnya aja, pagernya ya. Ini dari tahun berapa bos rumah ini? 2010. Tapi kok mungkin baru 3 tahun ya. Padahal dari 2010 ya. 2002 gitu. Oh, ini depannya nih ada selalu panen ya, jambunya ya. Bener. Kalau kelengkengnya sih berubah terus. Oh, ini ada pohon-pohon apa aja nih bos? Batin itu sama anggur biasa. Oh iya iya. Oke, siap. Jadi memang atapnya ini kanopinya ada langsung bisa natap ke atas ya. Iya, karena nggak pernah di maintenance aja karena Oh. rumahnya udah kusut. Iya bos. Mobil ini dari tahun berapa? Ini tahun 2018. Oh 2018. Oh, Nah, jadi ini kolamnya ya. ya dulu kolam. Oh, ini jadi uniknya. Ini kalau ada kolamnya nih nyala. Iya, nyala pakai lampu. Jadi pakai lampu. Jadi orang juga kayak Lagi nggak diaktifin aja. futuristik ya. Oke, siap. Oh iya. Jadi ini TV yang berapa inch ini? 75 ya. Oh gitu. Benar. Iya. Betul. Dan keluarga. Oh iya. Karaoke tuh Di ini Jos ini di. Tapi jangan kamu kiloin. aku. Ya. Ya. Oke. Koleksi uang dulu tuh banyak, uang dulu uangnya banyak tuh, ya. banyak, tapi ya kayaknya udah diambilin. Kalau kesini tuh pada diambilin, jadinya Oh. tahu-tahu tuh udah makin habis aja gitu. Tadinya Ini tuh juga banyak banget. sofanya Duit lama itu. Iya, sofa lama tuh. antik ya. Dulu tuh bagus banget, ini udah berantakan, Iya, pada iya. hilang, dicomotin orang tuh kayaknya. Yang kecil-kecil. Kalau yang ini modelnya namanya apa bos? Ini tuh kisi-kisi, Kisi-kisi. buat aksen aja biar nggak terlalu ngeplong. Emang Oh ini ini rumahnya udah siap karaoke juga. iya, konsepnya kan outdoor gitu. Ada kipas. Kipas outdoor nih, Jadi nggak ada memang dinding ini di samping. adem ya, bikin konsep adem. Dulu kan saya perokok berat gitu. Oh perokok berat. Perokok Jadi berat, memang. jadi kebuka. Oh jadi langsung outdoor ya? Nah, langsung outdoor itu nggak ada. Oh iya nggak ada ya. tuh, nggak ada. Oh Jadi iya nggak ada ya sebelah sininya ya. di sini tuh kurasnya. Oh iya. Tapi berantakan jangan. Ini bisa sebenarnya buat ikan ya. Kalau sebelah sini? Ini dapur nih, dapur Oh ruang ini makan. dapur. Nah, kita Oh. makan dulu nih, udah siap. Wah dapur nih luar Ini biasa. dapur jadul. Oh iya dapur. Jadul. Tapi ini memang Udah lama. konsepnya Minimal. kalau dari minimalis ya, dari tahun 2010 jelas Iya, loh bos. udah kusut. Kita dimasakin juga nih. Iya, kita makan dulu. Wah siap. Makan dulu baru kita ngobrol. Berkah ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, sini makan dulu. Alhamdulillah. Ini apa aja nih bos? Kayaknya Pokoknya gede-gede banget ada bebek, ayam kampung, ada apa tuh? Iga apa ya? ya. Udang. Gede banget udangnya ini. Udang Masya terus apa? sini. Sop. Terus ini lalapan lah. Masya Allah. Gitu. Let's go kita makan ya. Kita makan dulu. Di dapur nih, di dapur. Emang rumahnya Enggak, gini emang konsepnya tuh, dapur ya ruang makan. Gitu. Berapa meter bos total bos? Ini kalau ini sih tanahnya sih 300 sampai belakang sana. Tapi yang Oh, ini yang 300. saya tinggalin, yang ini yang sebelah buat anak sama gudang gitu.
Tahun itu habis berapa duit? Ya zaman dulu, kalau ini kan bangunnya tuh nggak serentak ya, zaman dulu tuh tahun 2010 tuh. Dikit-dikit gitu. Tahun 2010 berapa duit itu? Ya, lebih. Ya habis kali kalau 400 300-an Kalau zaman dulu. zaman dulu. Kalau sekarang udah berapa miliar itu ya? Nah, ini Kayak ini dong. perabotan catering ibu, jadinya ya kayak gini nih, dapurnya buat tempat perabotan catering. Ibu suka catering. Nah ini Masya Allah. bangkunya kurang. Alhamdulillah ya. Ajib, Ayamnya bener-bener ya. Bunda, terima kasih ya Bunda ya. Berkah. Wah, alhamdulillah bos, terima kasih banyak nih. iya, sama-sama makan apa adanya. Yang Masuk. penting banyak. Ini banyak banget, ada macam-macam ini. Ini siapa yang masak? Yang masak istri tercinta pokoknya. Ada Sak berapa, Jose. bos, Istri istrinya? satu. Subhanallah. Sak Jose siji. Itulah bagaimana bisa sabar menghadapi godaan dan ujian uang banyak, tapi istri masih Kalau bisa godaan satu itu. sih nggak ada. Kalau uang banyak itu kan anugerah ya. Anugerah Allah. Biasanya kan kata-kata laki-laki nggak jauh, bos. Tapi pasti kan banyak yang ini dong. Kan Lihat kalau udah tua seorang udah bos. jelek, siapa yang mau perempuan kan begitu. Nah, Atas siapa, bos? Bisa jadi ente jadi nggak ada jadi lah. sugar. Nggak ada. Sugar. Kalau udah tua tuh udah Ya, jelek tuh nggak ada yang mau lah. Paling rata-rata mau cuma duitnya doang dihabisin. Nah, Ya. benar ya. Belangsa kita ya. Karena cintanya karena uang ya, bos. Ya cintanya karena uang. Pasti Itu emang yang bahaya. bahaya itu. Bagaimana caranya ente menghindar itu? Sebenarnya nggak ada menghindar kan, emang nggak ada niat toh. Udah nggak usah ada niat aja. Kan Close kan aja ya. kalau hal seperti itu kan pasti ada niat di dalam batin. Kalau dalam batinnya nggak ada niat pasti yang enggak ya Pak ya. Wah. Ngeborong waktu itu sampai berapa miliar, bos? Waktu yang paling besar ya itu tahun 2012 tuh. 2012. Itu Berapa sampai 28 miliar. 28 miliar, sekaligus ya. itu. 28 miliar Alhamdulillah. tahun 2012. Tapi begitu paling anjloknya lagi tahun 2015. 2015 kita dapat proyek, saya tanyakan perizinannya sudah beres, ternyata tidak ada izinnya. Setelah kita bangun, Satpol PP datang dihancurin. Aduh, itu pernah terjadi, bos? total langsung itu. Hah? Gua pernah cek. Terus uangnya gimana yang udah belum masuk? Rugi Ya, dong. ya itu kebelangsangnya di situ, rugi, kebelangsang. jatuhnya rugi. Jadi bangunannya diambukin, itu dijoblok itu. Dijoblok ya? Pergudangan joblok. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Pergudangan. Gede banget tuh. Lahannya kan Pengusaha nggak tanggung jawab, Pak? ya, Oke. ya gimana? Sebenarnya itu kelalaian owner sih, kelalaian owner. Jadi waktu itu saya tuntut ya masih ada sih berapa ya, tahun segitu sih masih ada uang 385 juta, itu lumayan kalau bagi Nah, saya ya. sekarang udah Dapat 3M. Fortune satu loh tahun segitu tuh masih. Fortune baru satu tuh Zaman itu tahun ya. zaman itu. Gandem lah pokoknya. Oh, Terus lama-lama lagi Itu kesini sini nggak ada respon juga, ya udahlah hilang begitu saja ya itu. Jadi kita ngumpulin bertahun-tahun anjlok sekaligus ya di Hancur, situ. ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam borongan itu, bos, selama jadi pemborong ini apa saja sih sikap kita? Sikap kita ya harus kita mengikuti apa kata owner satu ya. Yang kedua, kita sebagai penanggung jawab pekerjaan harus sesuai spek kualitas dan kuantitas itu dulu yang harus kita tekuni itu ya. Kita pertanggungjawaban itu dulu. Selain itu ya tinggal ngikutin perjalanan saja. Yang penting itu kualitas dan kuantitas dulu diutamakan. Diutamakannya Ya, ya, bos. betul. Ya, melanjutkan dalam perjuangan itu kan pasti nggak mudah ya, bos. Tidak Beberapa proses tuh. Banyak proses, yaitu tadi kita hijrah ke Jakarta itu, kita awal-awalnya tuh
cari kerja ke sana kemari saya ketemu tuh orang baik banget tuh, namanya Pak Ali Rahman. Pertama tuh saya datang ke Jakarta. Ini nggak pernah melupakan jasa orang berarti? Tidak. Pak Ali Rahman, saya tuh. Beliau masih hidup? Beliau sekarang kayaknya udah wafat. Waduh. Berapa 2 tahun yang lalu. Nah, habis itu kenal beliau karena saya masih muda, masih punya potensi ya. Saya diajak kerja jadi tukang traktor di Arkonin, itu yang di sektor 2 zaman dulu saya punya. Tukang gambar traktor itu, gambar manual zaman dulu. Gambar ya, arsitek. Setelah itu saya keluar, dikenalkan lagi sama Pak Ali Rahman tuh, suruh ngikut temennya itu Pak Sarman, orang Tugu Raya sektor 1 juga tuh, kontraktor. Saya keluar jadi pelaksana beliau. Nah, mulai dari itu saya ngumpulin tuh uang sedikit demi sedikit, ngumpulin ilmu juga ngumpulin uang ya. Ngumpulin uang. Masih uang berapa tuh? Wah, itu dulu tuh gaji masih 7.500 ya sehari ya. Sehari 7.500. Kalau sebulan tuh mungkin 200.000. Itu zaman perjuangan dulu ya. tuh, perjuangan. Penjajah ya. Wah, hidup serba susah lah bang. Kalau zaman dulu zaman Soeharto itu masih. Nah, lambat laun kita dapatlah peluang bagus tuh, kita kerja sendiri. Nah, mulai dari situ ekonomi mulai membaik. Alhamdulillah tuh. Terus dapat kerjaan kayak perumahan, ruko. Udah bangun ya? Udah bangun perumahan, ruko, sama ada hambatan gitu. nggak sih? Ya, kalau dalam bangun? Kalau bangun tuh sebenarnya yang penting ya, yang banyak hambatan tuh karena perizinan yang rada terhambat tuh. Riskan. Kadang-kadang banyak polanya, orang pola gitu. Tahu-tahu bisa ngurus izin ternyata enggak. Pola doang, uangnya diambil tapi pekerjaannya ada aja ya. Beres gitu. Tukang kabur nggak ada ya? Tukang kalau kabur ya kan, kita kalau masalah tukang kan safety-nya banyak ya. Jadi kalau tukang kabur 10 ya pasti ada 10 lagi. Ada 10 gitu. lagi. Kalau tukang kabur 20 artinya pasti udah siap standby ya? Siap kalau masalah tukang. Terus kalau masih kecil dulu itu ada nggak sih impian apa gitu? Saya waktu kecil dulu tuh impian tuh sebenarnya tidak ada tuh, kita tuh akan hijrah ke Jakarta tuh tidak ada ya, karena kan kita tuh anak orang miskin ya. Emang dari nol ya? Dari nol. Artinya ke Jakarta tuh bahasanya nol. Modal kolor doang lah. Kolor. Ibu bapak di Jawa. Bapak saya pertama ya. Ibu saya tuh kawin 2 kali. Bapak saya kan sekarang lagi banyak yang viral perintis dan pewaris. Kalau berarti saya perintis, antum Bang. Oh, kategorinya perintis. Perintis, bukan pewaris. Perintis karena merintis sendiri. Kalau orang-orang kan bisa jadi itu karena pewaris. Iya. Saya benar-benar dari nol banget tuh. Karena ibu saya orang nggak mampu. Jalanan itu ada target atau jalanin aja? Iya pasti, kalau hidup tuh pasti punya target. Punya target. Dalam artian punya target tuh saya, ya kita kan hidup tuh boleh kan direncana, tapi Allah yang menentukan kan gitu. Kita pengennya sih rencana tahun depan pengen beli sesuatu, ya kan. Dengan pekerjaan ini saya harus dapat sesuatu kan gitu. Harapan tuh ada ya. Harus tersusun bang, kalau kita tidak direncanakan hidup tuh kayak nggak ada tujuannya kan begitu. Kalau menurut saya sih kan gitu Pak Haji. Berarti kalau ada pun calling dari luar kota siap ya standby? Kalau calling dulu siap. Bahkan luar provinsi siap ya? Siap. Kecuali luar negeri kali? Luar negeri kayaknya lihat dulu ya? Lihat dulu. Pernah nggak sih sampai antum tuh menangis dan putus asa? Pernah. Itu kejadiannya tahun 98 bakar-bakaran itu ya. Oh, 98 berarti reformasi ya? Revolusi ya. Reformasi itu zamannya saya ngerjain rumahnya Pak Sutioso. Beliau kan masih itu ya gubernur DKI. Gubernur DKI tahun segitu. Dia bangun rumah di Cibubur. Di kala itu kan terjadilah bakar-bakaran gitu kan. Saya nggak bisa pulang.
istri saya di Wah. Bintaro kan, Oh. di Bintaro dari sana ke sini nggak bisa, terus uang udah nggak ada. Kan zaman dulu tuh hari ini kerja, besok udah habis tuh uang tuh kayak gitu. Terus kayak gitu tuh. Wah, itu paling sedih. Itu Banget. benar-benar merasakan berapa tahun? Setahun, hampir setahun. Oh, Itu anjloknya hampir setahun. sekarang usia udah berapa bos? Saya udah 47. 47, kayaknya masih 25. 47. Akan Awet mudanya kenapa? giginya bermompong aja yang penting. Awet Mudanya ya kita harus rileks aja menjalani sesuatu ya. enjoy ya? Pikiran kita harus senang gitu. Itu dibuat senang ya. Buat senang. Itu Kalau pesan-pesannya nih buat anak muda nih Pak, yang mungkin masih proses baru bangun usaha, yang jelas tuh harus satu optimis menjalani sesuatu yang kita jalani percaya ya. diri ya, Percaya diri. Terus tekun, jangan mudah menyerah yang pasti ya. Jangan mudah Kalau namanya usaha itu jangan mudah menyerah lah, walaupun kita tuh jatuh bangunnya seperti apapun jangan pernah menyerah, karena kita tuh keahliannya di situ. Itu aja. Tekun, jangan mudah menyerah, jalanin dengan baik usahanya itu sendiri. Terus saat ini orang tua masih ada? Orang tua itu dua-duanya udah wafat semua, udah 4 tahun yang lalu. Rasanya gimana sih? Rasanya Orang tuh tua udah nggak ada. sangat sedih banget pasti ya. Kalau kita pulang ke Jawa itu kayaknya udah berkurang seninya itu. Kalau ada orang tua tuh kita tuh kayaknya tuh Ada kebanggaan kita ya? iya, Lebaran tuh sangat bangga banget kita bisa ngunjungin kedua orang tua. Karena memang masih ada beliau-beliau. Iya betul. Kalau sudah tidak ada tuh rasanya ya sudah beda jauh. Iya, istilahnya kita nih duit banyak, ya nggak ada orang tua ya Iya. buat siapa kan Iya gitu kan. Orang tua Istilahnya. itu kalau melihat anaknya lebih baik dari dulu itu kan pasti senang banget. Pasti senang Bangga banget. ya Bangga, pastinya. bangga. Tadinya jalan kaki terus istilahnya naik motor aja kan Sering senang kesini gitu. dulu, sering sini. Dulu sering di sini. Oh. Dulu sering di sini terus saya buat Meninggal kampung di Jawa. Meninggal di Jawa. Oh di Jawa berarti sekarang katanya dengar-dengar ada panen-panen. Kalau di Jawa ada perkebunan itu, Bang. Porang sama jahe ya empon-empon gitu. Itu porang sama jahe per berapa bulan Pak? Itu per 6 bulan ya, 1 6 musim. Berapa duit panennya? Pernah itu panen tuh ya 100 lebih gitu. Itu ada paket di depan. Oh. Jadi per panen berapa duit Pak? Panen tuh waktu itu panen porang itu Porang. yang kemarin, karena panennya sedikit sih, cuma paling berapa ya lah, dapat 6 ton ya, paling 60-an juta itu. 6 ton. Modal dari Paling- 60 juta. Ya 20 itu kan juta. modal sisa-sisa, itu modal zaman dulu itu. Mungkin sebenarnya. modal 20 juta kali ya. Atau 30. Ya paling 20, 15-20 15-20 ya. Hasilnya lumayan ya Pak. lumayan, Dedek sini. lumayan. Terus ke depan nih Pak, kan udah semua nih istilahnya udah. Terus mau ngapain lagi? Apaan lagi yang mau belum dibeli atau mau dibikin? Saya sih pengennya ya. Mak. Nah ini kan ibaratnya semua udah ada semua nih Pak. Istilahnya udah kebeli lah semua. Terus mau ngapain lagi? Mau beli apa lagi? Atau mau bangun apa lagi? Atau mau terjun ke politik kah? Atau mau terjun ke mana? Biasa kan rata-rata ke politik tuh Pak ininya. Kalau saya sih tetap fokus sama Nggak mau ke politik. perkebunan. Oh perkebunan ya? Perkebunan. Karena hobi ya? Bukan hobi, karena Senang. itu gimana ya? Untuk merileks Oh, relax. pikiran. Adem ya? Adem. Kalau udah ngeliat kayak sawah gitu ya? Terus ya otomatis kita tuh tidak menyongsong yang sangat tinggi gitu, enggak. Sedapatnya, istilahnya kita panen tahun
Kemarin 100 juta terus pengen tahun kemarin bisa 300 juta ya tergantung kitanya sendiri. Kalau kita main politik kan pasti kita banyak saingan. Ntar kita modalan miliaran berapa miliar nggak jadi, kita stres bisa gila kan banyak gitu. itu Pak, banyak Pak. Iya, banyak stres Tapi kan. termasuk trading main. Tidak Oh benar-benar. Benar-benar Investasinya ke kebun. ke kebun. Wah, motivasi banget nih investasinya ke kebun. Kebun sama Gila. ya kalau orang uktik zaman dulu ya mikirnya kayak piara sapi, piara kambing kayak gitu di Jawa itu. Cakep, cakep. Setidaknya tanah masih ada. Tanah masih ada. Ya, Tidak menghasilkan tanah ada. ada Tanahnya betul. ada. Alhamdulillah kan itu nanti suatu saat nanti kan buat aset. Ya. Buat Jadi aset. nggak Bisa akan dijual hilang. aja udah mahal. Iya, bisa mahal. Di penghujung video, apa yang mau disampaikan, Bos? Untuk saudara-saudara saya, teman-teman semuanya ya, Iya. kita harus menuju hidup itu yang ada artinya dan ada maknanya. Bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selalu optimis apa yang kita kerjakan. Luar biasa. Itu aja sih untuk teman-teman saya. Jadi bahasa beliau step by step become a hill in long time. Jadi dikit-dikit tadi menabung, lama-lama jadi bukit. Betul. Dan tadi sikap optimisnya beliau yaitu artinya ibda binafsi. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Nah, itulah beliau. Yang saya lihat lagi dari leadershipnya beliau, man yazro yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai. Betul. Jadi dengan beliau berinvestasi di kebun, nah itu tadi itu kita pasti menuai. Tapi kalau investasi yang lain, beliau lebih senang di tanah pastinya. Iya, tanah. Nah, so buat teman-teman silahkan like, komen, dan subscribe channel kita ini karena kita akan ke proyek ya bos nanti. Ya. Syuting keduanya. Prosesi proyek seperti apa? Betul. Kita juga melayani jasa apa aja bos? Jasa desain, konstruksi, interior dan lain-lain. Interior dan lain-lain. Pokoknya tonton terus. Insya Allah juga beliau akan sebagai kepala cabang di Jawa, yaitu untuk Haji Furoda. Yang mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih bos Ya. atas waktunya, atas motivasinya, udah banyak menyampaikan perjalanan beliau dari nol hingga sampai dengan titik ini. Mudah-mudahan selalu lancar, berkah dan jaya. Dan itu motivasi satu, jangan tergoda Betul. sama Jangan sampai. siapapun. Karena belum tentu orang itu sayang karena kita. Bisa jadi karena sayang karena Duitnya. benda, ya itulah. Duitnya saja, Bos. Luar biasa ini bos kita ini, jadi panutan buat kita. Begitu. Kenapa? Karena dalam kitab Imam Ghazali, jadi orang yang asobru alal mar'ah ingdal ghadab, jadi orang yang sabar pada perempuan dalam amarahnya, termasuk dia wali. Beliau ini jadi satu ini termasuk wali ini. Ya. Terima kasih. Saya Vitamin IP dan Saya Yatno. terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.